Oke, hari ini kita mulai lagi latihan kita tentang Python Essential. Kita udah masuk ke Python Essential 2 Intermediate modul kedua. Nah, kemarin kita udah membahas modul yang ke-1. Ini suara dengan presentasi saya kelihatan ya? Halo? Halo? Suara dengan presentasi saya kelihatan dengan jelas? Aduh, gak kedengaran ya. Halo? Tes? Tes? Kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak. Presentasinya kelihatan ya? Ini saya lagi buka ini, NetAcad. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, kita mulai modul yang kedua tentang string ya. Jadi hari ini kita membahas tentang string. Kemudian nanti ditambah sedikit pembahasan tentang error handling ya. Oke, ini dia modulnya. Modul 2 untuk Python Essential 2 yaitu string. Kemudian nanti ada dikaitkan dengan list dan exception ya. Materi-materinya ini ya. Karakter, string, and coding standar ya. String dengan list nanti apa bedanya, apa persamaannya ya. Sehingga nanti masuk ke beberapa metode ya. Ada metode untuk list, ada metode untuk string. Nanti kita akan lihat ya, apa sih bedanya function sama metode. Kalau beberapa minggu lalu kita akan ada membahas function di Python ya. Kalau ini metode, bentuknya sama. Nah, nanti apa bedanya ya. Nah, kemudian ada Python's way of handling runtime error ya. Gimana cara menangani kalau di dalam program Python kita ada errornya yang kita tahu mungkin untuk terjadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Oke, itu pembahasan kita. Kita masuk ke yang berikutnya. Oke, nah ini tentang ya how computers understand single character. Gimana komputer tahu tentang karakter ya, tentang huruf dan angka yang dikenal oleh manusia. Padahal komputer itu kan bekerja secara biner ya. Jadi di dalam prosesor, datanya itu yang diolah oleh prosesor 01, 01, 01, 110 lah begitu. Data juga yang tersimpan di memori itu juga sama ya 01, 01, 01 gitu. Nah, bagaimana komputer kok dia bisa tahu ini huruf A, ini huruf B, ini angka 32, angka 50, angka 7 dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya komputer bisa tahu? Itulah yang namanya encoding nanti ya. Encoding dalam hal ini encoding karakter. Bagaimana angka biner bisa digunakan untuk merepresentasikan karakter. Karakter itu, nah ini karakter bisa kode-kode tertentu ya. Kalau ini namanya ini kode kontrol ya. Bisa karakter spesial, tanda apa ini? Huruf seru, tanda petik, tanda hash, tanda dolar dan sebagainya. Bisa huruf ya. A, B, C, D, E sampai Z yang huruf besar. Bisa huruf juga huruf kecil gitu ya. Bisa angka dari 0 sampai 9. Nah, itu yang namanya karakter. Bagaimana itu direpresentasikan oleh kode biner? Itu namanya karakter coding ya. Ya, perlu juga diingat ya di dalam karakter itu ada namanya white space ya, white space. White space itu adalah karakter yang dia ada tapi nggak kelihatan oleh kita di dalam display ya. Dia ada misalkan spasi. Nah, spasi itu kan ada ya, tapi karakternya ya kosong spasi. Itu contoh white space namanya. Itu namanya white space.
Ada yang lain, contoh white space, apa tanda tab. Kalau Anda menekan tombol tab itu kan bergeser dia. Nah, bergeser. Itu juga white space karena karakternya nggak kelihatan, tapi ada gitu ya. Atau baris ke bawah ya, baris turun ke bawah, itu kan juga ada tandanya, itu juga karakter. Ya, karakter. Jadi itu nanti istilah white space ya. Nah, bagaimana cara karakter huruf ya dinyatakan di dalam komputer? Itu dulu pertama kali pakai kode namanya kode ASCII. ASCII ya, ASCII. Panjangannya American Standard Code for Information Interchange. Jadi ini kode standar ya. Kode standar berarti ada mapping ya, ada hubungan. Kalau kode binernya ini nanti jadi huruf A, kode binernya ini jadi huruf B gitu. Nah, itu namanya pengkodean tadi ya. Nah, pengkodean yang paling pertama dibuat oleh manusia itu namanya ASCII. Ya, kode standar di Amerika ya, ASCII. Nah, ASCII yang paling populer itu 7 bit. 7 bit biner. Berarti kalau 7 bit bisa ada berapa simbol itu yang bisa diwakili oleh 7 bit. Secara biner bisa 2 pangkat 7. 128 bit. Ya, 128 simbol yang bisa diwakili oleh kode ASCII. Nah, kode ASCII seperti itu namanya kode ASCII 7 bit. Nah, seperti ini. Ini kode ASCII 7 bit. Jadi kalau kode 0 artinya 0, kode 1 artinya ini untuk pengontrolan ya, pengontrolan di mesin. Nah, yang mulai dari karakter itu ini, 32 spasi. 33 itu artinya tanda seru, 34 artinya petik ganda ya. Kita kembali ke sini, huruf A besar itu pakai kode 65 gitu, huruf A kecil 97 gitu. Nah, dan selanjutnya ini contoh kode ASCII. Kode ASCII lah yang pertama digunakan ya untuk sebelumnya kan ada kalkulator mungkin ya atau mungkin di keyboard ya. Jadi begitu kita menekan huruf A yang keluar itu 65. 65 ini kan masih dalam desimal ya. Nah, nanti ini dijadikan biner. Berarti angka biner itulah yang ada di komputer. Tapi kita melihatnya di depan layar, di layar kita itu sebagai huruf A. Nah, seperti itulah bagaimana kode-kode atau karakter yang kita kenal ya dari huruf A sampai Z, dari 0 sampai 9. Ada tadi karakter-karakter khusus gitu. Itu bagaimana disimpan di dalam kode ASCII namanya ya. ASCII, kode ASCII. Nah, urutan-urutan ini pun dibuat supaya ada maknanya ya. Misalkan ini huruf A besar. Ini A kecil. Jadi A besar itu 65 kodenya. A kecil itu 97. Jadi kalau kita lihat di kode ASCII ini, yang huruf besar itu angkanya lebih duluan muncul ya, artinya lebih kecil ini. Kode angkanya lebih kecil. Yang huruf kecil, yang lower ya, ini huruf-huruf A kecil, B kecil, ini lebih besar nanti. Jadi di ASCII itu pertama ini kontrol ya namanya, ini kontrol. Yang kedua ini kode spesial. Kemudian angka. Ini angka ya. Kemudian angka. Kemudian huruf. Nah, huruf ini dimulai dari huruf besar. Baru huruf kecil. Nah, begitu urutan kode karakter di dalam kode ASCII. Nah, sehingga nanti kalau A97, yang A besar itu 65. Nah, kalau kita lihat A besar itu 65 kan, tapi A kecil 97 lebih besar kode angkanya. Ini jarak 65 dengan 97 jaraknya 32. Nah, 32 itu tadi spasi ya. Jaraknya itu jarak angkanya itu 32. Itu kode ASCII. Kode ASCII ya. Kita next. Ya, kita next ya. Jadi kode ASCII yang tadi kita lihat ya untuk mengkodekan antara simbol biner ya dengan simbol manusia. Manusia yang huruf A tadi, B, C, D dan selanjutnya gitu ya.
itu belum bisa mewakili semua simbol-simbol yang digunakan oleh manusia di seluruh dunia. Karena ada negara-negara tertentu yang dia nggak pakai huruf A, B, ya huruf A, B sampai Z yang kita kenal itu kan disebut huruf Latin. Ya. Tapi kan tidak semua manusia, tidak semua bangsa menggunakan huruf Latin itu. Kalau Anda lihat huruf Arab, kan nggak ada kan di kode ASCII kan. Huruf Jepang ya, apa eh, kanji ya kalau Anda belajar Jepang ya, atau huruf China ya, Tiongkok gitu ya. Berarti kan kode ASCII itu eh, apa nggak cukup gitu ya, kurang gitu ya. Nah maka ada usaha yang namanya internationalization ya, menginternasionalkan kode-kode yang ada di mesin komputer. Ya. Menginternasionalkan maksudnya supaya bisa digunakan oleh semua umat manusia gitu. Nah, aktivitas ya atau istilah untuk internalisasi ya atau bahasa Inggrisnya internationalization itu itu dikasih kode I18N. Jadi I18N ini kode untuk internationalization. Nanti ada satu lagi yang 10 ya. I10N nah itu untuk ininya ya, kebalikannya ya, localization. Kalau ini kan menginternasional. Ada juga yang lokal yang disebut dengan I10N. Jadi kalau I18N itu istilah untuk internalisasi. Oke, nah ini ya ya itu digunakanlah kode ASCII ya. Katakanlah ASCII yang klasik itu kan 7 bit ya. Ada 128 kode. Nah, karena apa? Kemudian karena kurang tadi ya, karena kurang maka gimana caranya agar kode-kode itu cukup? Nah, jadi pengkodean ya, usaha untuk membuat kode yang lebih lengkap itu namanya kode point. Ya, jadi sebuah usaha bagaimana caranya agar karakter-karakter yang ada di komputer itu bisa lebih banyak gitu ya. Itu tadi ya internasionalisasi tadi. Susah ya nyebutnya. Oke, jadi kode semuanya memang berawal dari kode ASCII ya. Kode ASCII. Kalau 7 bit kodenya kan hanya 128. Nah, kalau 8 bit kodenya ada 256. Berarti ada 256 simbol yang berbeda. Berarti tidak hanya ada kode khusus, tidak hanya huruf-huruf spesial, ada huruf A besar, huruf A kecil, angka dari 0 sampai 9. Jadi nanti tidak hanya itu. Kan ada juga huruf lain, huruf Yunani ya seperti ini ya. Ini kan huruf Yunani. Nah, itu nanti gimana? Maka ISO juga membuat standar untuk pengkodean ini ya. Ya, ada yang kenal itu namanya ISO 8859 ya, untuk pengkodean. Di sana sudah mencakup ya kode Yunani yang digunakan. Oke. Jadi, bagaimana caranya agar komputer bisa merepresentasikan ya semua kode yang digunakan oleh umat manusia bangsa apapun yang menggunakan berbagai simbol ya, nggak hanya simbol Latin ya. Kalau kita kan di Indonesia pakai simbol Latin itu A sampai Z ya. Nah, kalau orang Arab beda, orang Jepang beda, nanti orang China beda. Setiap bangsa itu, beberapa bangsa gitu, mereka punya simbol-simbol sendiri untuk di dalam menyatakan menuliskan bahasa mereka gitu ya. Nah, istilahnya itu nanti disebut dengan kode point ya, kode point. Oke. Next. Nah, kemudian Unicode. Nah, Unicode inilah dia kode di mana bisa berisi semua ya yang diharapkan gitu ya, bisa mewakili semua kode ya, ada letter, huruf ya, hyphen untuk penghubung, ya ideogram dan sebagainya gitu ya. Itu namanya Unicode ya. Unicode ya, kode yang bersifat ya tujuannya ini tadi ya, untuk istilah internasionalisasi tadi yang diberi kode dengan I89. I89.
Oke. Nah, yang pertama ada kode UJS core ya, UJS 4 ya. Ini 32 bit. Berarti kalau 32 bit ada sekitar 4 miliar ya karakter. Kemudian ada lagi istilah UTF. Nah, UTF saat ini yang paling terkenal adanya UTF 8. UTF ini kepanjangan dari Unicode Transformation Format, kepanjangannya UTF. Nah, saat ini kebanyakan alat-alat mesin komputer ya termasuk komputer, program-program di komputer itu kebanyakan menggunakan UTF-8 untuk menyatakan karakter. Ya, katakan karakter. Ya. Jadi karakter yang berbeda itu nanti bisa nggak terbaca oleh kalau ada dua software atau dua komputer menggunakan karakter ya dengan coding yang berbeda itu bisa tidak bisa saling membaca gitu. Jadi harus sama. Harus ada persamaan gitu. Nah, makanya sudah mulai ada yang standar yang banyak maka itu yang UTF ya. Saat ini paling banyak orang pakai untuk pengkarakteran penulisan ya, penyimpanannya dan transfernya itu menggunakan UTF-8. Oke, itulah yang kita bahas tadi ya. Jadi mulai dari ASCII sampai sekarang ke Unicode, akhirnya yang saat ini banyak dipakai adalah UTF-8. Ini ada pertanyaan ya, what is BOM? What is BOM? BOM is byte order mark. Is Python 3? Nah, apakah Python 3 sudah merekomendasi i18n? Yes, yes, it completely international and Unicode ya. Jadi Python 3 udah bisa ya membaca data dalam format yang dibuat secara internasional ya untuk digunakan bersama-sama. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua ya, 2.2 tentang string. Nah, string itu apa? String itu apa? Jadi kalau di semua bahasa pemrograman komputer gitu ya, istilah string itu data dalam bentuk tulisan, itu string. Kalau kita punya data, ya datanya dalam bentuk tulisan kayak nama, alamat, gitu, itu kan tulisannya pasti ya. Nah, itu namanya string. Di dalam bahasa pemrograman, string itu ditandai dengan diberi tanda petik. Ya, tanda petik. Ada yang tanda petiknya 1, ada yang tanda petiknya 2. Gitu. Jadi kalau Anda ada datanya diberi tanda petik, itu artinya dia string gitu. Nah, kalau datanya nggak pakai tanda petik, itu berarti dia number, angka. Nah, kalau ada huruf dia nggak dikasih tanda petik, itu berarti dia variabel. Ya, seperti ini ya ini. Word. Word ini kan teks ya, tulisan. Tapi nggak ada tanda petik, ini berarti variabel. Ini by berada di dalam tanda petik, berarti ini variabel ini string. Ya, by, tulisan by ini string. Nah, tulisan itu string. Nah, itulah dia string ya, string. String itu sifatnya immutable ya. Artinya dia tidak bisa diubah data di dalam string itu ya. Dia kayak list. Kita udah pernah belajar list. List itu di Python juga immutable ya. Datanya nggak bisa diubah. Kalau udah kita isi ya udah datanya itu aja. Kita nggak bisa hapus per data gitu. Tapi biasanya kita hapus semuanya. Kemudian di dalam string ya ada satu metode. Oh, bukan ya, ini function ya. Di dalam string ada satu function yang sering digunakan yaitu len. Jadi len itu gunanya untuk menghitung jumlah hurufnya ya. Jumlah huruf. Misalkan ini by. Ini word by. Kita len word. Nah, len berarti kan kita mau menghitung ini berapa buah hurufnya. Ini kalau saya run ya ini berarti 2. Nih, saya ini dulu ya. Ini kita pakai kontrol ya, kontrol backslash. Nah, ini yang len word. Nah, 2 dia kenapa? Karena B sama Y. Nah, coba yang ini. Ini kosong. Ini kan variabel empty ya, isinya kosong. Nah, kalau kosong berapa lennya? Lennya 0.
Hapus dulu ya, biar nggak terganggu sama yang sebelumnya. Nah, ini 0 dia, 0. Coba contoh yang ini. Contoh yang ketiga. Ini tulisannya ayem. Ini berapa lennya? Siapa yang tahu? Ayem. Ini berapa lennya? Coba hitung. Berapa lennya? Berapa ya? 1, 2, 3. Bukan 4 ya. Ini 3. Lah, tapi ini kan ada 4 karakter. Iya, tanda backslash sama tanda koma ini satu karakter ini. Karena kan di dalam stringnya Python, backslash itu digunakan untuk mewakili satu karakter. Sehingga ini satu karakter, ini yang dua ini satu karakter, ini satu karakter. Sehingga kalau kita jalankan jadinya jumlahnya 3, bukan 4. Jadi ada satu perintah di dalam Python, perintah len, untuk menyatakan jumlah karakter string ya. Oke, kita next. Nah, di Python string itu bisa kita buat 2 baris. Pakai tanda petik 3 buah. Pakai tanda petik 3 buah. Ini disebut three apostrophes. Nah, jadi tanda petik 1 itu apostrophe ya. 3 buah. 3 buah tentu ada pembukanya, ada penutupnya. Nah, ini jadi 2 baris ini. Ini kalau kita jalankan. Nah, ini dianggapnya 15 ya. Ya 15 karena ada 15 dari sini ke sini ada 15 karakter ya. Tapi ini kalau kita cetak enggak cetaknya, coba ya. Saya tambah di bawahnya, saya nggak pakai len. Berarti kan saya langsung mencetaknya. Isi multiline itu apa gitu printnya. Tapi kalau pakai len, jumlah karakternya berapa ini yang len multiline. Coba kita jalankan. Nah, ini dia nih. Isinya len 1, len 2 ini. Len 1, len 2. Isinya. Jadi kita bisa menyimpan tulisan yang lebih dari 1 baris. Dengan menggunakan tanda petik. Petik tunggal ya, 1 buah. Ya, bisa juga petiknya petik ganda ya sama. Boleh. Pakai petik ganda boleh, pakai petik 1 boleh. Dan dia juga ikut menyimpan tanda enter. Seperti ini kan. Ini lihat, ini jadi line 1, line 2. Kalau di sini saya buat line 3. Saya buat line 3 ya di sini ya. Ini line 3, ini kalau saya cetak. Nah, line 3 kan berada dalam baris yang sama dengan line 2. Tapi ini kalau saya enter, dia menyimpan tanda enter itu. Tadi kan saya enter ya. Disimpan tanda enternya ini. Jadi line 3 ikut turun ke bawah. Oke, kita next. Nah, string bisa diapain aja? Ya, string bisa ada beberapa pengolahan di Python ya. Yang sangat terkenal itu yang pertama string itu bisa di concatenate ya. Itu maksudnya digabung, di join ya, di join. Jadi 2 string bisa kita gabung. Atau bisa direplicate. Replicate maksudnya stringnya 1 bisa kita buat jadi 2, jadi 3, jadi 4 gitu ya. Nah, yang concatenate itu kalau di string itu cukup pakai plus. Ya, misalkan ini saya hilangkan dulu ya. Nah, ini ada A, ada B. Ada A, ada B. Ini kalau saya jalankan. Kalau dikasih plus, AB itu jadi AB. A dengan B jadi AB. Atau ini kalau saya buat ini aku. Ini apa? Aku banyak gitu. Nah, aku dengan banyak. Nah, kalau kita pakai plus, ini aku dengan banyak. Ini kan pakai plus. Itulah concatenate ya. Join dia. Ya. Concatenate ya. Nah, ini aku banyak. Banyak aku gitu. Itu cara menjoin ya, menggabung 2 string di Python ya. Kalau Anda ingat di PHP pakai titik. Nah, beda nanti ya kalau di PHP pakai titik. Kalau di Java pakai perintah. Perintahnya apa? Concatenate. Nah, perintahnya concat biasanya, concat dalam kurung gitu kita bisa gabungkan beberapa string gitu. Kalau di Python bisa pakai plus saja. Nah, selain ini, selain plus min, nah yang plus min saya matiin dulu ya. Saya gitu kan. Sekarang
kita bisa mereplicate ya. Mereplicate itu berarti membuatnya jadi banyak. Dengan kasih perintah kali. Lihat ini. 5 kali A. 5 kali A. Ini kalau saya jalankan 5 kali A. Nah, A-nya jadi 5. B kali 4. B-nya jadi 4. Kalau ini saya buat A-nya aku. A-nya aku. Akunya 5 kali. Itu namanya replicate. Jadi di Python untuk mereplicate string mudah ya. Tinggal kita kali aja. Itu operasi yang pertama di string yang sering dipakai. Oke, nah kemudian di Python, ya karena tadi ada kode ASCII, kita bisa melihat huruf A misalkan. Huruf A ini kode ASCII-nya berapa sih? Nah, gitu. Perintahnya ORD nih, OR. Ini function juga ya, OR. Perintahnya ORD. Jadi misalkan ya, ini huruf A. Ya disimpan di variabel, nama variabelnya char1. Nah, kalau char1 ini, ya, saya kasih perintah ORD, nanti yang keluar adalah kode ASCII dari huruf A. Jadi huruf A itu kalau di komputer tersimpan sebagai apa? Nah, gitu dalam kode ASCII ya. Kita jalankan ya. Nah, huruf A kecil itu 97 kode ASCII-nya. Berarti nanti 97 ini di dalam biner. Biner itulah yang tersimpan di dalam komputer. Karena 97 kan ini desimal ya. Bisa dipindahkan nanti ke biner gitu. Gitu. Kalau huruf A besar? Huruf A besar berapa tadi? Ini kan A kecil ya, A kecil 97. A besar ORD-nya berapa? Kalau kita jalankan, nah A besar 65. 65 gitu ya. Ini juga, ini ada spasi. Kalau spasi, tadi spasi kan udah ada ya, 30 berapa tadi? Spasi ya ini. Yang print yang kedua spasi, coba kita jalankan. Nah, mau dia error. Jadi kalau tanda spasi, kita coba pakai ORD, nanti itu tidak dikenal. Nanti gimana cara nanganin error ini? Nanti kita bahas ya. Tapi sebenarnya spasi itu kan ada ya, kode binarnya itu 32 ya. Tapi perintah ORD itu tidak mengenal tanda ini, spasi. Apalagi tanda kosong ya. Ya, kosong juga dia tidak bisa nanti gimana cara ngatasinya. Oke, nah kebetulan selain ORD tadi ada char. Misalkan saya ingin tahu kode ASCII 97 itu huruf apa. Kode ASCII 945 itu huruf apa. Nah itu cukup perintahnya CHR. Kita jalankan ya. Nah ini hasilnya. Jadi 97 itu ya tadi huruf A. 945 ini alfa ya. Dalam kode Yunani itu ya. Oke, jadi ada ORD, ada CHR. Nah, kemudian di Python ada namanya indeks ya. Jadi string itu kita bisa ambil dalam bentuk indeks. Nah, misal ya, misal enggak usah pakai ini dulu. Misal ini ada variabel namanya the string, isinya silly walks. Ini kalau saya print ini variabelnya, the string ini kan tadi ini nama variabelnya. Kalau saya print begini semua, ini saya jalankan. Nah, ini kan dicetak semuanya. Tapi ini dianggap ada punya indeks. Jadi ini indeksnya 0, ini 1, 2, 3, 4. Setiap huruf ini ya, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, cara memanggil indeksnya pakai kurung siku. Ini kurung siku. Nah, misalkan saya buat 3. Nah, indeks 3. Kalau kita lihat di sini kan S0 ya. I1, L yang pertama 2, L yang kedua 3. Berarti ini kan L. Coba kita cetak ya. Nah, ini dia L ini. L atau saya mau ngambil yang W. Yang W, berapa ini yang W? Yang W, coba kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau saya ambil indeks yang ke-6, nah W dapat huruf W. Jadi kita bisa mengambil per hurufnya dengan menyebutkan nomor indeksnya. Itu yang dimaksud dengan indeks ya. Ya, kalau ini contohnya semuanya diambil. Oke, kita next.
Nah, sehingga kita bisa mengambil setiap karakter yang ada di dalam string kita itu seperti halnya kita mengambil indeks ya. Misalkan ini, alpha 13 ya, ada sebuah variabel namanya alpha, isinya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau saya buat alpha 13, maka dia akan cetak dari 1 sampai 3. Nah, cuma ingat kalau di Python, yang ujungnya itu nggak ikut. Berarti kalau 1 sampai 3 berarti 1 sampai 2. Coba ini, 0, 1, 2. Nah, 1, 2 itu B dengan D. Nah, ini B dengan D aja yang dicetak. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang lain itu sama. Ini kalau 3 tanda titik 2 nggak ada tandanya ini berarti semua dari 3 ke atas. 3 ke atas berarti dari E ke atas ya. Ini kalau kita jalankan. Nah, ini B, D, E, F, G ini yang 3 ke atas. Ini dari 0 sampai 3. Ya, 0 sampai sampai 3. Berarti yang 3 itu 0, 1, 2, 3 berarti ABD. Ya, ABD. Kenapa? Karena yang 3 itu sendiri kan yang 3 sendiri nggak ikut sampai 2 dia. Nah, dan selanjutnya ini sama ya. Ya, ini ada tanda petiknya 2. Nah, tanda petiknya 2 dari 1 ini B. B, kemudian dibuat setelah B, diambil dia dari yang kedua. Nah, dari yang sampai yang kedua di ujung gitu ya. Yang dari yang kedua di ujung itulah dia B, B, E, G ya, B, E, G. Nah, untuk string dikenal juga operator in dengan or ya. In dengan or ini untuk mengetahui apakah huruf tertentu atau kata tertentu ada nggak di dalam program kita. Ya, contoh ya. Contoh ini kita ambil. Nah, ini. Misalkan ada sebuah string isinya A, B, C, D, E, sampai Z. F ada nggak? F besar ada nggak di sini? Satu ada nggak di sini? Coba kita jalankan. Ya. Jadi jawabannya kalau ada true. Kalau nggak ada false. Berarti F besar nggak ada di sini. Makanya jawabannya false ya. Oke. Dan selanjutnya ya. Jadi ada in. Nah, kemudian string, ingat ya, string itu dia tidak bisa datanya diubah, termasuk dihapus. Jadi walaupun kita bisa mencetak alfabet 0 ya, berarti kan A. Kita nggak bisa kasih perintah delanya dia saja. Itu kan berarti memodifikasi ya. Nah, itu nggak bisa karena sifat dari string adalah immutable. Immutable artinya dia tidak bisa diubah datanya. Nah, datanya nggak bisa diubah. Ini kalau kita kasih ke string ini salah ini. Dianggap salah oleh program ya. Yang menghapus mana? Ini menghapus ya. Nah, ini misalkan menghapus. Nah, menghapus ini kalau kita jalankan, error katanya. Kenapa? Karena string itu sifatnya immutable, tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus. Gitu. Nah, walaupun tidak bisa diubah, dihapus, tapi kan bisa digabung. Misalkan kita punya A, B, C, D, F. Kita mau nambah A, pakai perintah gabung aja nih, pakai plus. Atau di sini kurang Z, ditambah aja Z-nya di ujung dengan pakai perintah plus gitu. Nah, begini dia jadinya. A, B, C sampai Z. Itu nanti triknya ya, walaupun dia nggak bisa dihapus. Nah, di string ada function min ya. Min itu misalkan ini ya. Huruf apa yang nilai yang kode ASCII-nya paling kecil lah itu min. Kalau max huruf apa yang kalau nanti ada min ada max ya. Huruf apa yang kode ASCII-nya paling besar itu max. Nah, ini contohnya kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Di sini ya. Ini yang apa yang paling besar? A ya, A besar.
Ini min ya, min yang paling besar, karena kan yang pertama kali muncul itu kan yang huruf besar dulu ya. Kalau ini kosong, ini. Kalau kita pakai ini ya, misalkan gini, Dharma Persada. Di sini huruf apa yang paling kecil kode ASCII-nya? Kode ASCII-nya ya, apa huruf paling kecil? Oh, ini spasi kosong, karena kan ada spasi. Karena kan di dalam kode ASCII kan ada spasi dulu, tadi ya spasi, baru huruf besar semua, baru huruf kecil semua. Spasi jadi yang paling di Dharma Persada ya. Tapi kalau nggak pakai spasi, nah gini ya. Coba spasinya saya hilangkan. Nah, huruf A dia yang paling kecil ininya ya. Min Dharma Persada ya. Ya, karena A duluan ya. Oke, selain min ada max ya. Max itu untuk melihat apa di sini yang huruf ASCII-nya paling besar gitu, itu pakai max. Ya, mirip lah ya min dengan max ya. Nah, kemudian ada indeks juga. Nah, indeks itu untuk mengetahui huruf tertentu di nomor indeks berapa. Misalkan di sini ya ini. Ini kalau dikasih perintah indeks, jadi indeks ini dia sudah metode ya. Ini dia metode. Jadi apa bedanya function dengan metode? Kalau metode diletakkan dia setelah string dikasih tanda titik, nah baru dia. Nah, ini namanya metode. Tapi kalau function yang sebelum-sebelum ini kan function. Nah, ini misalkan function max. Nah, nama dia dulu baru stringnya. Nah, itu namanya function. Tapi kalau titik baru ada nama function, itu namanya method. Jadi sebenarnya method itu adalah function yang berada di dalam string. Dalam hal ini kita sedang membahas string. Nah, contoh metode yang pertama kita bahas itu indeks. Jadi indeks itu kita bisa tahu B terletak di indeks yang keberapa di sini. Yang keberapa? 0, 1, 2. Ini yang kedua ini B. Ini kan ini B kecil ini. Karena indeks kan dimulai dari 0 ya. Z yang keberapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini. A01. 1. Jadi ini 71 ya. Coba kita jalan. Nah, ini ya 271. Ini indeks yang kedua, ini indeks yang ke-7, ini indeks yang ke-1. Ya, ada lagi perintah ini ya, metode. Ini bukan metode ya, ini list ya, list. Function lagi ya. Jadi string bisa kita buat jadi list. Misalkan ABCD. Nah, ini kalau kita kasih perintah list, function ya di depannya, dia jadi list seperti ini. List kan seperti ini kemarin ya. Ini datanya koma, ini koma, ini koma. Nah, itu namanya list. Kegunaan function dari list. Nah, ada method count. Method count ini untuk menghitung jumlah B. Jumlah B berapa? 1, 2, 2. Jumlah D, nah, karena nggak ada maka hasilnya 0. Jadi ada function, list, ada method, count ya untuk menghitung jumlah huruf tertentu. Nah, ini ringkasan yang kita bahas barusan ya. Kita next. Nah, ada metode namanya capitalize ya, capitalize. Nah, capitalize ini untuk membuat huruf besar di awal. Misalkan ini ya A, B besar, C, D besar. Kalau dikasih perintah titik capitalize. Nah, ini kita jalankan. Nah, hasilnya huruf A-nya jadi besar, yang lain jadi kecil. Karena arti capitalize itu huruf awalnya aja yang besar. Itu capitalize ya. Nah, kemudian ada center. Nah, center ini bisa membuat ke tengah. Bisa membuat ke tengah. Misalkan ini ada tulisan alpha. Di kirinya ada tanda plus, di kanannya ada tanda plus. Nah, kalau kita buat center 10, nah kita kasih center 10. Nah, ini jadi berjarak ini. Berjarak ya, ke sini 5, sini 5. Ini kalau kita buat center 20. Di tengah-tengah dia. Tapi dia center ya. Center 20. Terhadap karakter sebelumnya dan setelahnya. Nah, ini kebetulan tanda kurung siku ya. Center ya, itu untuk menyusun ya. Kemudian ada, nah ini end suite ya.
And suite ini untuk melihat apakah kata yang kita tentukan itu berada di ujung nggak? Seperti ini lah, epsilon. Epsilon ini apakah on-nya berada di ujung nggak? Gitu, itu gunanya ya. And suite ya, untuk mengetahui apa kata-kata tertentu berada di ujungnya nggak. Ini yes katanya, kenapa? Karena epsilon terakhirnya on. Di ujung ya. Kalau saya buat EP, nah, EP itu kan di awal bukan di ujung. Ini kalau saya jalankan, ya maka dia jawab no. Karena yang di N-nya bukan EP tapi on atau lon gitu. Boleh lon ya. Lon. Misalkan kalau lon ini juga akan yes ya, karena dia terakhir letaknya di ujung. Nah, ini epsilon, lon kan letaknya di ujung. Coba kita jalankan. Ya, ini yes katanya ya. Itu N suite. Kemudian ada find. Nah, find itu untuk melihat apa kata yang kita tentukan ada nggak di dalam string tersebut. Nah, misalkan ini eta. Kita mau eta itu ada nggak di dalam kata ta ada nggak di dalam eta? Oh, kalau ada dia satu. Nah, seperti ini kalau ada nggak? Kalau nggak ada dia min satu. Jadi hasilnya dia kalau ada satu, kalau tidak ada min satu gitu. Itu fine ya. Nah, ada metode namanya is-alnum. Ini untuk mengecek apakah string kita itu isinya alfanumerik nggak? Alfanumerik itu maksudnya huruf dan angka. Misalkan ini ya, lambda 30. Nah, ini alfanumerik nggak? Kita lihat ke atas ya. Nah, ini yes, true. Ini true. Ini true juga. Karena dia alfa atau numerik. Tapi kalau ini no, karena ini tanda khusus spesial ya. Atau ini karena ada tanda underscore-nya. Jadi ini false. Ini juga false karena ada tanda titiknya. Jadi alfanumerik itu yang diperbolehkan ya hanya huruf dan angka. Itulah is alnum ya. Nah, dia is alnum. Kemudian ada is alpha. Nah, ini is alpha ini baru hanya melihat huruf saja ya. Nah, ini mu. Apakah ini huruf saja? Is alpha. True. Tapi kalau ada mu 40, ini kan ada angka 4, ini jadi false ya. Nah, ini juga jadi false ya. Jadi karena ada 19-nya. Tapi nanti kalau is digit, nah ini angka dia ngecek. Apakah ini angka saja? Nah, kebetulan 2018 kan angka saja. Jadi is digit bisa mengetahui apakah string kita itu isinya hanya angka saja. Ada is lower ya. Is lower apakah hurufnya huruf kecil semua enggak? Nah, itu is lower ya. Seperti ini mo. Ini ya false. Kenapa? Karena M-nya besar. Tapi kalau mu ini kecil, ini true dia. Nah, gitu ya. Dan selanjutnya lah sama ya. Ada juga is space. Is space ya, isinya spasi enggak? Nah, spasi enggak ya is space ya. Ada white space enggak gitu ya. Atau nanti tentu ada is upper, huruf besar semua enggak? Ya, mudah untuk mengingatnya. Nah, kemudian di Python juga ada perintah untuk ini untuk join ya, metode ya. Ini untuk join, dia join menggabung beberapa ya. Misalkan di dalam list kita ada data Omicron V dengan row ya. Dengan row. Nah, ini kalau kita join di sini kasih koma, maka ketiga kata ini akan terjoin tapi pakai koma. Ini kalau saya run ya. Nah, ini pakai koma dia. Tapi kalau ini diganti dengan garis, maka kata Omicron, P, dan Rho ini terjoin pakai tanda dash ya, tanda dash. Nah, ini tanda dash. Jadi tergantung tanda ini sebelum joinnya. Ini kata-kata yang mau di join. Ada lower tadi ya, lower itu membuat jadinya menjadi huruf kecil semua. Sigma 60. G-nya, S-nya, A-nya jadi kecil, jadi sigma kecil. Tapi yang tanda spesial dengan angka tetap ya, karena nggak ada lawarnya. Tetap sama dengan 60 ini. Oke, kita next. Nah, ada namanya L-strip ya. L-strip ini untuk mengetahui apa mengambil hanya yang dari kiri.
dari kiri ya. Misalkan ini ta apa L stripnya TAU. TAU kalau kita ambil L strip, ini TAU ya. Ya, jadi ini kayak semacam apa? Kayak semacam memotong ya, memotong. Kalau ini kan TAU-nya di sini ada spasinya. Maka yang left ya, yang spasi yang di kiri itu dihilangkan ini kan jadi hilang spasinya. Nanti untuk menghilangkan spasi yang ini pakai R strip. Nah, R strip. Jadi kalau di sini kasih R strip ini hilang. Kalau di sini kan TAU-nya ini spasi, TAU baru spasi. Jadi dengan metode L strip bisa hilang spasi yang sebelah kiri gitu ya. Oke, kemudian ada perintah replace ya, mengganti. Jadi kita bisa mengganti kata-kata di dalam string kita. Misalkan ini kata-katanya www.netakad.com. Nah, kemudian kita mau bilang netakad.com diganti dengan Python Institute. Nah, nanti ini terganti ini kalau kita jalankan. Terganti dia. Semestinya kan netakad. Atau ini ya this is it. Setiap is ganti sama R. Maka is yang ini pun dia ikut ganti. Is yang ini juga diikut ganti. Diganti dengan apa? Dengan R. Makanya jadinya jadi there are it. Nah, yang ini R yang is yang punya this tadi ya. Begitu ya. Itu namanya menggunakan replace. Nah, kemudian tadi ada rfind ya. Rfind ini mencari kata-kata dari kanan ya, dari ujung gitu ya, dari ujung. Letaknya di indeks yang keberapa kalau dihitung dari ujung ya. Nah, belum dijalankan tadi ya. Ya, kita contohkan aja ini. Nah, ini. Ini kata-kata ta letaknya di ujung yang keberapa gitu. Kata-kata ta. Kita dari ujung yang terakhir gitu ya. Kalau kita hitung ini kan ta. Ta, ini ta, ini ta. Nah, yang ditanya yang ini. Nah, kalau kita hitung ini indeks keberapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, makanya ini 8. Begitu. Kalau kita kasih angka 9, menghitungnya dari 9. Karena 9 di sini, huruf ta itu kan di sini. Berarti dia mundur 1, makanya jadi min 1. Itu juga ini kenapa jadi min 4, karena yang diambil 9 dari yang apa? Yang ketiga gitu di urutan yang keempat. Nah, ini yang tadi ada L strip, sekarang ada R strip. Nah, kalau R strip dia menghapus tanda spasi yang ada di kanan. Ada di kanan. Ya, ini bahkan sampai mengganti ya, mengganti. Jadi ini apa? Ya, upsilon gitu tetap ya. Tapi kalau Cisco, com. Nah, kalau kita kasih R strip ya yang comnya hilang. Comnya hilang. Jadi tinggal cis. Cis. Nah, di sini ada comnya yang dihilangkan. Nah, split. Nah, seperti apa gunanya ya? Split lah, membagi ya. Membagi. Gimana nanti pembagiannya pakai apa? Misalkan ini ya, ada kata-kata P, C dengan PSI. Ini kalau kita kasih metode split, maka dia jadi terpisah kata-katanya. Jadi 3 ya di dalam list. Ada P, ada C, ada PSI. Nah, jadi operasi-operasi string yang ada di Python ini nanti banyak digunakan kalau belajar data mining. Banyak digunakan untuk text mining, mengolah data teks. Jadi cukup lengkap dia banyak ya. Split. Nah, ini ada star suite ya. Kalau tadi ada end suite, ini star. Berarti ini kalau star ini yang dari awalnya. Dari awal. Kalau tadi end suite ya. Apakah make ini ada di awal? Enggak. Apakah om ada di awal? Iya kan om make. Makanya ini true ya. Oke, kita next. Nah, ada sweep cache. Nah, sweep cache. Mana ada? Ini dia sweep cache.
I know that I knowing swab case. Ya, jadi swab case itu huruf besar ya. Jadi berarti kalau swab berarti yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Makanya I know that I know ini kan I-nya besar, I-nya besar ini jadi terbalik ya. I-nya justru jadi kecil, ini jadi kecil, yang lain jadi besar. Ada title, kalau title hanya huruf awalnya aja yang besar. Kayak ini, I know that I know ini hanya huruf awalnya aja yang besar. Kalau upper semuanya jadi besar. Semuanya jadi besar. Ada upper. Nah, itulah metode ya. Ada function dan ada metode yang ada pada string. Bisa kita hafalkan ya. Ini ada daftarnya ya. Ini function ya. Ini metode ya. Ini metode. Ini juga metode ya. Ya, ini metode semua. Metode. Ingat tadi metode di ujung ya. Kalau function dia di depan dari stringnya. Stringnya jadi datanya. Oke, itu sudah kita ke 23. Nah, ini ada beberapa lab ya yang bisa Anda coba ya. Ini untuk membagi ya, membagi gimana caranya agar kata-kata ini jadi terbagi berdasarkan spasi. Ini tinggal Anda tambahkan aja pakai split ini. Split stringnya di split ya, pakai perintah split. Ya, kemudian string juga bisa dibandingkan. Seperti angka ya, bisa sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil gitu. Bisa dibandingkan gitu. Apa hasilnya? Hasilnya itu berdasarkan kode ASCII-nya tadi. Misalkan alfa dengan alfa, apakah ini sama ya? Kalau sama ini yes. Tapi kalau alfa ini huruf kecil dengan A-nya huruf besar, apakah ini tidak sama? Ini juga true. Tapi bisa juga bahwa alfa yang huruf kecil dengan alfabet ini lebih kecil yang alfa, karena di sini kan ada kata-kata beta-nya. Sehingga secara ASCII yang ini lebih besar, ini lebih kecil gitu. Atau ini beta dengan beta lebih besar yang huruf B lebih kecil gitu. Jadi bisa dibandingkan gitu ya. Pembandingnya bisa sama dengan, tidak sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. Nah, stringnya bisa juga kalau angka kan, nah, seperti ini 10 ini sama dengan, ini lebih besar. Ini 10 dengan 8 lebih besar 10, 20 dengan 8 lebih besar gitu, dalam bentuk string ya. String tapi isinya angka. Nah, kemudian di string, kalau string itu dalam bentuk list, kita bisa urut. Nah, urutannya juga disortir berdasarkan kode ASCII ya. Misalkan ini omega, alpha, phi, gamma. Nah, perintah ngurutnya cukup dikasih perintah titik sorted. Nah, ini misalkan ini ya, second grid sort. Nah, perintah sort ya, pakai sort ya. Atau ini grid 2 sort. Lihat, ini yang belum diurut, ini yang sudah. Atau ini contoh yang lain yang belum sama yang sudah, yang second ya. Coba kita coba. Nah, seperti ini. Kalau sebelum diurut, urutannya omega, alpha, phi, gamma. Tapi dengan perintah metode ya, metode sort, maka jadi A duluan, alpha, baru G, baru O, baru phi. Nah, gitu. Itu perintah mengurut ya, mengurut. Jadi kalau yang atas ini pakai function, diurut pakai function. Tapi kalau yang bawah ini kan sort. Jadi ini stringnya baru titik sort. Inilah namanya metode. Jadi itulah bedanya function sama metode. Jadi bisa pakai metode, bisa pakai function juga. Jadi kita sort itu ada yang function, ada yang metode gitu ya. Oke, nah string dengan angka. Jadi string bisa kita jadikan angka. Angka bisa kita jadikan string. Nah, kalau string jadi angka perintahnya in atau float ya. Kalau angka jadi string perintahnya ini str. Str ini berarti ya ini 13 mula angka nanti jadi string. Berarti kalau string, kalau kita jumlahkan dia bukan menjumlahkan, tapi menggabung. Kan itu bedanya. Jadi angka itu kan bisa string, bisa
bisa angka yang bisa dihitung gitu ya. Tapi kalau angka sebagai string, dia kalau kita hitung dia justru menjadi menggabung dia. Ya, kemarin udah pernah kita coba itu ya. Nah, itulah ringkasan kita. Nanti silakan Anda setelah belajar ini Anda baca nih ringkasannya nih. 24 ya. Sekarang kita masuk ke 2. Oh, ini ada beberapa latihan ya, ini membuat. Nah, ini menarik ini tantangannya ini. Gimana caranya kalau kita minta 1 2 3 nanti dia cetak 1 2 3 tapi dalam bentuk simbol yang salah satu ini. Silakan nanti Anda coba ya. Ini bisa, ini harus pakai beberapa variabel nanti ya membuatnya. Nah, kemudian ini contoh penggunaan string. Apa guna stringnya? Ini contoh-contoh penggunaan string. Nah, contohnya misalkan kita diminta membuat program kriptografi ya. Kriptografi itu kan sebuah algoritma di dalam security ya, yang bisa mengubah pesan yang sesungguhnya menjadi pesan yang aneh gitu, yang bukan sesungguhnya gitu. Ya, ini contohnya ini. Ini algoritmanya. Pertama, kita tanya apa yang mau dikriptografikan. Kedua, disiapkan stringnya. Keempat, nah mulai dengan iterasi. Nah, jadi kita karena kita nanti mau pakai mau kita mengubah huruf-hurufnya, kita pakai iterasi. Di sini coba nanti for ya, pakai for. Dan selanjutnya ini ya. Nah, ini kita cobakan aja. Nanti kita Anda cek nanti algoritmanya. Misalkan saya mau kata-kata unsada. Nah, ini kalau di kriptografi jadi apa? Pakai algoritma yang di atas ya. Nah, jadi POTBE, PO, POTBEP. Jadi unsada, kriptografinya POTBEP. Ini kriptografi algoritmanya algoritma apa? Ini algoritma Kaisar-Cipher. Nah, algoritma kriptografi paling sederhana ya. Kalau Anda mau baca cara kerjanya di sini ada di Wikipedia ya. Kaisar-Cipher. Jadi dia sederhana aja, hanya menggeser satu huruf tapi yang diselang-seling ya. Ininya. Jadi unsada itu kriptografinya POTB. Coba kita catat dulu ya. Saya catat pakai notepad ya. Unsada itu menurut algoritma kriptografi Caesar tadi ya, di dalam Python ini tadi. Apa tadi? P O pot BEB. Nah, ini artinya unsada. Nah, berarti kalau orang baca ini, orang nggak tahu kalau kita lagi ngomongin unsada. Karena itu namanya dienkripsi, disembunyikan. Itu salah satu teknik keamanan. Nah, sekarang gimana kalau kita mau mengembalikannya? Nah, ini perintah mengembalikannya namanya dekripsi. Kalau tadi kita membuat membuat kode rahasianya namanya enkripsi. Nah, ini misalkan kata-kata yang tadi kan tadi udah saya simpan tadi apa tadi? POTBEP, POTBEP. Ini cara membukanya pakai dekripsi ya. Contoh. Apa yang mau salah. Nah, ini ya saya jalankan ya. Dan nah, POTB, POT BEB. Oh, ini apa ya artinya? Oh, artinya unsada gitu. Jadi bisa dibuka lagi. Tadi dia terenkripsi dalam kode yang lain, tapi nanti harus ada lagi algoritma lawannya ya, yang membuka kode dekripsi tadi. Ini contoh algoritmanya. Ya, kalau yang ini contoh algoritma enkripsinya. Enkripsinya, ini dekripsinya gitu. Bisa dibuka gitu ya, dibongkar gitu. Oke. Nah, ini kode apa ini ya? Ini untuk masalah apa ini? Masalah number of processor. Menghitung ya. Menghitung tapi pakai beberapa angka. Aduh, kok saya next ya. Saya jalankan dulu ya. Jadi kita bisa menghitung tapi nggak perlu kita masukkannya beberapa kali ini. Nah, saya mau menghitung angka 7 dengan 8. 7 spasi 8. Enter. Nah, langsung 15 katanya. Ketimbang kayak kemarin ya, kita masukkan angka 7, enter, masukkan angka 8, enter, masukkan angka 12, enter. Nah, kalau ini nggak perlu, cukup pakai spasi. Nah, itu dengan memanfaatkan perintah split pada string. Ini contohnya ya. Saya mau angka 8, angka 23, angka 45, angka 23. Ini mau ditotalkan, cukup begitu aja 4 angka pakai spasi. Ini kalau di enter, nah 99 katanya gitu. Jadi contoh penggunaan perintah split pada string.
Tadi pertama contoh kita grafik. Nah, ini ada contoh juga ini untuk untuk kode bank ya, kode bank. Kalau kita masukkan kode tertentu nanti bisa dicek apakah itu menurut kode bank itu enggak gitu. Nah, misalkan ini saya masukkan ini kode asal-asal. Wah, ini kartu kredit lah atau kode bank. Saya enter, oh salah ini berarti bukan kode bank tertentu gitu. Jadi bisa tahu. Nah, dari mana tahunya kan? Ini contohnya kalau di internasional ya. Ah, ini ada. Kalau di Inggris harus diawali dari GB72, kalau di Prancis FR76 gitu kan. Dan ini kode-kode bank subnya gitu. Jadi kalau kita masukkan nomor tertentu, apakah kode bank atau kode ATM kita, itu ada program yang bisa ngecek ini kodenya benar nggak gitu. Nah, kalau kodenya salah kan ditolak ya, ditolak oleh, bisa juga untuk di ATM kan, di ATM kita lagi masukkan kartu, dibaca oleh mesin nanti kode di ATM kita. Kalau kodenya nggak dikenal ditolak ATM-nya, misalkan ya gunanya itu. Nah itu dengan berdasarkan pengolahan string ya. Contoh IBAN validator ya, algoritmanya yang memanfaatkan string. Oke, itu beberapa contoh tentang string, nanti ini ada baca ya. Nah, string itu kan kita bisa sejauh berapa dua kalimat itu mirip kata-katanya. Nah, itu nanti bisa dihitung juga kemiripan dua kalimat gitu ya, atau kemiripan kata ya. Ya. Berapa persen dia gitu bisa ya. Ada rumusnya ya, ada yang namanya Hamming distance, ada Levenshtein distance gitu. Itu biasanya sangat diperlukan pengolahan begitu pada operasi text mining ya. Kalau Anda nanti belajar di data mining. Oke, ini ada tugas yang bisa nanti Anda coba. Ini lanjutan dari mengenkripsi tadi ya. Enkripsi ya. Kemudian ini juga ini agak, nah ini lumayan, ini labnya bagus-bagus ya, bisa Anda cobakan ya, membuat apa? Contoh penggunaan string ya. Nah, ini nanti Anda silakan dicoba sendiri, kalau ada masalah tanyakan di grup ya. Kita baru 23, berapa ini? 26. Nah, oke. Pada 26 kita akan Kita akan bahas people view. Tentang bagaimana cara menangani error ya. Nah, ini error. Apa itu error? Error adalah pesan yang sering ditemukan oleh para programmer. Nah, itu pasti ya, kalau Anda udah berkecimpung menjadi seorang programmer, maka seringkali waktu Anda ngetik error gitu. Pasti itu ada. Nggak mungkin nggak ada ya, orang yang paling jago juga buat program selalu ada error. Nah, sekarang yang mau kita bahas, bagaimana cara menangani error itu supaya tidak mengganggu saat aplikasi digunakan. Jadi ada error yang bisa kita cegah ya. Nah, itu yang namanya error atau failure ya. Dan istilah-istilah lain ya. Kalau kita tahu bahwa sebuah perintah kita bisa mengakibatkan error kalau lagi digunakan oleh user, maka itu bisa kita tangani. Nah, itu bisa kita tangani. Contohnya ini di program ini ya. Ini kan program untuk mencari akar. Ini SKRT ini kan mencari akar ya, dengan menggunakan library namanya math ya, mencari akar. Nah, ini kalau saya jalankan programnya, saya ketikkan 16, saya enter, katanya akar 16 adalah 4. Nah, itu benar. Tapi kalau saya jalankan lagi, mau akar berapa katanya. Secara nggak sengaja saya ketik huruf K sama I. Saya enter, ya error katanya. Kenapa error? Karena yang bisa diakarkan hanya angka. Nah, tapi si user udah terlanjur ini memasukkan huruf, sehingga programnya jadi error. Masa si user yang dimarahi? Itu kan nggak salah si user, itu salah programmer. Kok programnya error tidak dicegah? Nah, gitu. Sekarang gimana cara mencegahnya supaya tidak muncul perintah error seperti itu, untuk error-error yang kita bisa bisa apa yang kita bisa eh, kita
pelajari gitu ya. Oh, ini bisa terjadi error ini kalau kita pelajari. Kenapa? Karena kalau orang masukkan bukan angka, error dia. Nah, ini bisa kita asasi. Nah, kalau error lain nanti error yang dari pesan yang sintak error itu harus kita sintak errornya harus kita perbaiki ya. Kalau di sini maksudnya error yang karena dari user, programnya udah benar, tapi usernya yang error, salah ngetik, salah mengklik gitu, salah yang lain gitu. Nah, maka di Python, nah ini sebenarnya sudah kemarin ya di modul keberapa gitu ya, sudah ada dasar-dasarnya bahwa error itu namanya error handling ya. Ini bisa menggunakan exception. Jadi di dalam exception, nah misalkan ini ada satu error ini di sini. Orang disuruh berdiri dia apa? Dia kakinya berdiri satu sendiri, bajunya juga beda sendiri gitu. Nah, kalau kita tahu seperti itu bisa diatasi namanya exception nanti. Pesan untuk mengatasinya kita beri di dalam exception, ya, di dalam exception. Sementara yang kemungkinan error itu kita letakkan di dalam try nanti. Di dalam try. Nah, ini. Misalkan ini angka 1. Nah, angkanya mau kita bagi sama 0. Nah, kalau dibagi sama 0, ini kalau kita kerjakan ini kan pasti error ya. Nah, ini error katanya. Kenapa pembagian dengan 0? Jadi supaya tidak terjadi ini di sini yang kemungkinan memberikan error kita masukkan di dalam try. Nah, di dalam try nanti mau diapakan kita letakkan di dalam except supaya dia tidak ngasih perintah error tapi dia ngasih pesan kita. Nah, pesan kita mau apa? Nah, terserah kita. Kita kasih kata-kata print. Nah, misalkan maaf data Anda ada yang salah. Nah, gitu boleh. Tapi dia nggak error ini. Kalau ini kan error ya. Error katanya error. Iya. Ya, ini harus di setiap ada tanda titik 2 ini pesan ya. Ada indentation ya. Ada indentation. Jadi ada kata-kata maaf data Anda salah. Ini bukan error tapi ini pesan dari kita, dari programmer. Kalau ini kan pesannya bukan dari programmer, pesan dari sistem. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi pesan error dari sistem itu harus digantikan oleh pesan dari kita yang buat program. Itulah yang mau kita bahas hari ini. Bagaimana seorang programmer bisa membuat yang seperti itu, gitu sehingga semuanya terkendali oleh programmer. Next, ya ini juga ini. Bisa juga error karena list. Misalkan ini listnya kosong. Kita kasih list indeks ke 0 lah. Ini kan list isinya nggak ada. Kalau kita coba ambil indeks ke 0, kan isinya nggak ada. Ini pasti error. Nah, error ini namanya indeks error. Ya, kalau seperti ini namanya indeks. Maksudnya indeksnya yang error. Tapi kalau yang sebelumnya tadi, ini error juga. Ini kan error juga ya, tapi pesannya beda. Nah, kalau yang error ini namanya zero division error. Karena pembagian dengan 0. Komputer itu nggak bisa dia kalau kita suruh bagi dengan 0 langsung error. Karena pembagian dengan 0 kan memang nggak ada ya. Kalau di matematik itu disebut bilangan tidak terhingga. Tapi bilangan tidak terhingga itu sebenarnya kita nggak tahu. Nggak ada. Cuma istilahnya aja ya. Nah, komputer nggak bisa melakukan itu. Maka kalau terjadi itu, akan muncul error namanya zero division error. Atau kalau yang di sini errornya lain lagi. Ini error karena indeksnya nggak ada. Data kita nggak ada, tapi mau kita ambil. Ini artinya ambil data yang pertama. Lah, datanya aja di sini kosong, nggak ada ini. Kurung sikunya kosong. Kita kasih perintah seperti ini, kita jalankan. Ya, maka katanya, ya error ini. Karena kamu datanya nggak ada, tapi mau kamu ambil error. Nama errornya adalah index error. Index error. Nah, cara ngatasinya nih, kalau kita tahu ya, orang nggak boleh ngasih nol, kita bisa ngatasinya pakai perintah if else print boleh seperti ini ya. Seperti ini yang pembagian dengan nol tadi. Jadi
di enter, saya jalankan ya. Ini kalau saya kasih 0, saya enter, namun saya kasih 0 ya. Nah, dia bilang ini this operation cannot be done. Tapi ini pakai if then, pakai if else then ya, pakai apa? Decision kemarin ya, pakai decision. Nah, untuk penanganan error nanti direkomendasi nggak usah pakai ini, karena kalau pakai if then nanti kita kan apa? Untuk memantau kemungkinan semua error itu kan kalau kita pakai if then, wah rumit juga kerjaan programmer jadinya kan. Terlalu banyak if then-nya nanti. Karena bisa jadi ada beberapa bagian-bagian yang kita nggak tahu nanti ini akan terjadi errornya apa gitu. Itu nanti kelemahannya kalau mau pakai if then. Maka pakai try tadi ya, try dengan except tadi. Ah, seperti ini. Pakai try, except. Try ini kemungkinan yang dikasih perintah kemungkinan yang akan mengakibatkan error. Nah, except di sini nanti apa penggantinya selain pesan error yang dari sistemnya? Supaya tidak terjadi pesan error dari sistem. Itulah gabungan antara try dengan except. Nah, ini. Ini try. Ini 1/0. Wah, ini kan akan error ini. Kenapa? 1/0. Letakkan di try. Pesannya apa? Pesannya ini. Oh dear, something went error. Ya, kamu buat kesalahan sih. Nah, kira-kira gitu bahasa Indonesianya ya. Ini tadi udah kita coba ya sebelum. Next. Nah, kemudian, ini error ini juga bisa terjadi karena yang kita masukkan bukan. Kita mau bagi angka, tapi angkanya bukan, X-nya bukan angka, gitu. Atau kita masukkan, apa, ya kalau ini ya termasuk 0 ya, kita masukkan 0, ini baru error nanti. Nah, kalau kita accept nanti yang muncul pesannya ini. Sama ya, jadi ada try, accept ya. Nah, tadi ada beberapa error ya, mungkin zero division error, mungkin value error. Nah, gitu. Nah, jadi kita bisa buat try-nya 1, tapi accept-nya ada beberapa buah. Karena ini kemungkinan errornya bisa jadi karena zero division, bisa jadi karena angkanya yang value-nya ya. Kita minta number tapi dikasih string kan jadi error juga, itu namanya value error. Nah, jadi kita boleh dua. Boleh dua ini kalau kita jalankan, ini yang muncul adalah errornya. Kalau saya masukkan 0, errornya adalah, nah dia bilang cannot divide by 0. Kalau saya jalankan lagi, saya masukkan huruf, saya enter, dia bilang integer value. Kenapa? Karena integer value ini untuk value-nya yang error. Kalau kita masukkan 0, apa tadi ini? Cannot divide by 0. Jadi dia bisa pilih error yang kita lakukan, error yang mana sih? Zero division error atau value error. Jadi bisa ada beberapa except ya. Ini except-nya bisa kita masukkan beberapa buah. Ini kalau ini contohnya 3 malah. Kalau kosong berarti kalau ini enggak, tapi tetap error, dia akan munculkan pesan di sini. Ya, ini. Nah, ini ya. Ini value error. Kalau saya masukkan 0, nah dia bilang ini something wrong. Something wrong. Kenapa? Karena semestinya kan pesannya ini by apa? Tidak bisa membagi dengan 0. Tapi karena nggak ada yang ada value error, ini dia lewati yang dia kerjakan yang ini. Gitu. Kalau seandainya nggak ada gitu ya, dia akan pilih. Nah, ini gimana ini kalau kita bagi dengan 0, tapi nggak ada yang tadi, except-nya cuma 1 gitu. Ya, coba kita jalankan. Ini dibagi berapa? Bagi dengan 0. Nah, ini tetap muncul error dia. Kenapa? Karena except yang pertama, except tentang zero by division-nya errornya nggak ada. Yang kedua, except untuk yang umumnya juga nggak ada yang default. Sehingga ini yang nggak boleh tadi. Ini adalah pesan error yang diakibatkan oleh sistem. Itu tadi yang nggak bisa seperti itu gitu ya. Tetap harus kita, kalau kita nggak kasih apapun except-nya, dia akan semua error akan dia munculkan ini. Ya, semua error akan dia munculkan. Gitu. Oke, ini ya ini kalau ada zero tadi dia pilih ini, kalau ada index dia pilih ini.
Kalau nanti dia dua-dua, ya, karena dua-dua, maka dia akan pilih yang paling atas, yang accept yang paling muncul. Ya, walaupun yang ini iya juga. Jadi misalkan ada error, yang ini iya, yang ini iya. Yang dia munculkan yang mana? Yang pertama. Accept yang pertama nanti kalau ada beberapa ini. Oke, nah inilah beberapa exception ya. Nah, penanganan error ya, ada karena sistem, ini kena exception ya, karena lookup error, value error, index error, key error, ada arithmetic error, ada zero division error. Ada juga error karena keyboard. Nah, karena salah ininya ya. Coba kita cek, ini ada pembahasannya ya. Nah, ini kan kalau karena zero division ya. Ini karena zero division, satu pembagian dengan nol. Nah, ini kalau karena aritmatik tadi. Aritmatik karena karena angkanya yang kita yang dimasukkan. Jadi zero division error dengan arithmetic error ini kan untuk satu pembagian dengan nol ini kan sama ya. Walaupun ini zero division error, tapi ini juga arithmetic error. Nah, ini kalau kita jalankan dia pilih ini zero division. Zero division. Tapi kalau kita letakkan yang aritmatiknya ke atas, ini aritmatiknya di atas, dia tetap pilih yang duluan muncul, yang aritmatik ya, yang aritmatik yang muncul. Karena pembagian dengan nol itu pun masalah arithmetic error juga. Karena satu jenis error bisa dimiliki oleh error yang lain juga gitu, ada berapa termasuk di kebagian yang lain gitu. Oke, nah bagaimana kalau pesan error kita letakkan di dalam function ya? Nah, ini ada function, ini ada pesan penanganan error ya. Nah, penanganan error. Nah, ini yang mana yang dikerjakan? Ternyata yang dikerjakan kan yang ini ya. Ya, yang ini. Karena begitu ini ya, dia bukan menimbulkan pesan ini ya zero division error, tapi yang berada di dalam try dan except yang dari yang try pemanggilan functionnya. Itu yang mau dijelaskan di sini. Nah, ini sama ya. Nah, gimana ini kalau ada dua try except ya, satu di dalam function, satu di luar. Yang mana yang dikerjakan? Apakah perintah I did it again atau perintah I see? Nah, coba. Nah, ternyata yang ini dicek juga, yang ini dicek juga. Yang ini error kena functionnya, yang ini error kena perintah return n bagi nolnya di sini. Nah, gitu. Bisa dua-dua ya, satu dari function, satu dari luar gitu. Oke, nah nanti di dalam error ada namanya asset ya, asset expression ya. Asset expression ini juga digunakan apa untuk menjelaskan tentang error yang terjadi karena apa assertion ya, assertion. Jadi ya, oke, tentang aset. Oke, ini ringkasannya. Ini kalau di next masih ada ya satu lagi ya. Nah, ini ada beberapa error, ini diringkas lagi ya. Ada arithmetic error, ada ascertain error ya, ada base exception, ada index error. Itu contohnya juga nanti silakan dibuka kira. Error bisa juga karena keyboard ya. Di error kita mau stop errornya, nah kita bisa interrupt pakai keyboard. Nah, pakai keyboard biasanya pakai apa ya? Control C biasanya. Control J, kalau di Linux Control Z gitu ya. Jadi ada error yang bisa kita hentikan pakai keyboard. Nah, gitu maksudnya ya. Kita hentikan. Atau ada karena memorinya error, ini perintah while kita nggak berhenti-berhenti ya, itu sehingga memorinya penuh. Nah, gitu. Juga bisa kita pakai except memorinya error gitu. Atau overflow ya, overflow. Bilangannya karena terlalu besar ya sebagainya. Ada juga error karena perintah import ya. Pas kita ngasih perintah import padahal importnya nggak ada gitu. Nah, itu bisa kita ini kan. Ya, langsung aja gitu ya. Ini perintah importnya kita letakkan dalam try, nanti pesan errornya kita accept aja. Nggak ada exceptionnya ya.
Ada juga karena key ya, ini kalau di dalam dictionary ya, ini key-nya error. A, B, C ya, ini key-nya ada apa, B, A dengan B ya, B dengan C dengan D gitu. Ini ada yang yang nggak apa gitu, nah itu bisa di exception dengan key error ya, dengan CH dictionary. Oke, apalagi, nah ini ada ya, bisa Anda kerjakan nanti untuk menguji pemahaman Anda masalah error exception, cara penanganan error ya. Oke, ini ringkasannya, ringkasan penanganan error. Congratulations, Anda sudah menyelesaikan modul 2 dari Python Essential Intermediate. Oke, kita uji. Nah, kita uji ya, ini kita kan selalu gini ya, yang 10 ya. Coba diuji. Diuji apa ini? Ayo, apa jawabannya? The part of your code where you think an exception. Nah, ini yang masalah error tadi ya. Di mana kita meletakkan kode ya, the part of your code ya, bagian dari kode yang Anda letakkan sebagai exception yang mungkin terjadi. Jadi kalau terjadi error, kita letakkan di mana pesannya? Di try, di exception, atau di accept? A, B, atau C? Yang coba jawab A, B, atau C? Ya, misalkan tadi ada pembagian dengan 0, ada pesan. Nah, pesannya itu kita letakkan di try, di exception, atau di accept. Kan pembagian dengan 0 nggak boleh tadi. Letaknya di accept. Ya, ini nggak ini dong tadi ya. Ya. Kemudian the part of your code where the handling. Ini apa ini? Halo, ini masih kedengaran saya? Masih, Pak. Masih ya, kedengaran ya? Tadi ada Pak. pesan. Yang kedua, the part of your code where the handling of the part of your code. Bagian dari where the handling. Ya. Ya, di mana kita meletakkan the part of your code. Ayo nih, yang nomor 2. Wah, ini kenapa ya? Ada pesan ini di ini saya. Wait. Ada pesan ininya terus. Ini yang mana? A, B, atau C? Ini kalau enggak, saya asal klik aja ini. A. Accept ya? Berarti yang ini terbalik dong tadi. The part of where you think an exception may occur. Berarti ini di sini dong. Ya. Karena ini kan berkaitan dia, yang satu try-nya, yang satu accept-nya, yang mana yang try-nya, yang mana yang accept-nya. Aduh, ini ada pesan apa ya? Oke, nanti kita ini ya, kalau error nanti kita balik ya. Choose. Nah, ini pilih 2 statement. True, yang true. Ayo, mana ini? Different exception brand may. Jadi exception yang berbeda mungkin unik. You can use, nah ini tadi ya, you can use multiple except. Ini benar ya. Karena mungkin kita menggunakan beberapa yang barusan kita bahas ya. Ini saya muncul terus. Ada pesan apa tadi tuh? Ini ada 2 ini, may atau must. Exception-nya unik itu may itu kan boleh. Kalau ini harus. Boleh atau harus? Harus berbeda. Boleh atau harus? Harus ya, harus berbeda. Harus berbeda. Ini berlawanan ya. Kalau ini benar, ini nggak mungkin benar. Wah, ini error terus. Ini ada pesan di halaman ini saya ya. Kita coba ya. Ketika exception terjadi, we say that it has been. Nah, ini apa ini? Ketika exception terjadi itu sama dengan apa?
Ini nggak ada istilah thrown tadi. Drop juga nggak ada, yang ada raise ya. Terjadi raise. Terjadi. Jadi kalau ada pengecualian apa, wah ini harus ditangani gitu, itu namanya raise ya. Which of approach except branch is taken into consideration when ya. Apa pendekatan yang dilakukan terhadap except, cabang except taken into consideration. Nah, jadi kalau ada beberapa except yang dikerjakan yang mana? The first atau any yang manapun atau the last? First. Ya, the first. Tadi ada tadi contohnya ya. Sudah dijalankan tadi programnya kalau itu ada contohnya. Ini yang terakhir tadi. An assertion can be used to. Apa gunanya? Untuk make the program more, stop the program, atau untuk import a module. Ayo yang mana ini? Contohnya ya. Jadi assertion ini bisa digunakan untuk apa? Aduh, ini cek dulu. Ini untuk membuat programmer more assertive. Nah, stop program when some data have improper values. Yang mana? A, B, atau C? Ayo. B. B. Yeah, kita klik aja B ya. B. Nah, ini kode poin tadi. Kode poin itu untuk apa? Untuk menyatakan apa ya? Tadi ada ya di ini ya, kode poin itu karena kan kode itu tidak cukup hanya huruf apa, kalau huruf kita itu kan namanya huruf Latin ya, huruf ABCD itu, huruf Romawi ya. Kan nggak cukup hanya itu tadi, ada kode Jepang, simbol-simbol Cina, orang simbol Arab gitu. Nah, maka dimuncullah kan kode poin. Jadi kode poin untuk apa ini? Untuk ini ya, untuk untuk a number which makes up the character gitu. Untuk bisa mencakup gimana yang tadi istilahnya internasionalisasi penggunaan komputer itu bisa digunakan oleh semua orang, gitu. Semua manusia ya, nggak hanya orang yang hanya mengenal huruf Romawi aja ya, mengenal. Jadi harus semua bangsa dengan simbolnya masing-masing. Nah ini is alnum. Ini metode atau function tadi? Di sini function ada ya. Is alnum. Ini metode atau function tadi? Apa beda metode? Metode kalau letaknya di ujung, function kalau di depan. Kalau di depan, jadi is alnum misalkan C gitu, itu berarti dia function. Tapi kalau di sini ada titik, is alnum itu dia adalah metode. Metode atau function ya? Kalau modul enggak ya, modul enggak ya. Ada mau jawab function? Dah, kita klik aja biar ada yang error, biar ada yang salah ya, jangan benar terus. Ini kalau ada mic huruf kecil dengan mic huruf besar, ini yang huruf kecilnya lebih besar dari huruf besar. Mana yang lebih dulu ini? True atau false ya? Yang lebih dulu muncul huruf besar atau huruf kecil di kode ASCII? Urutan kode ASCII huruf besar dulu atau huruf kecil dulu? Huruf besar dulu. Ya, huruf besar dulu, berarti memang huruf besarnya lebih kecil ya. Ini kan lebih kecil artinya nih. Yang kecilnya kan di M besar ya. Ini mic-nya ke yang besar ya. Berarti true. Terakhir, apa ini? Operator. Oh ya, tanda plus untuk string ini artinya apa? Concatenate, multiplication, atau subtraction? Tanda plus. Concatenate. Ya, concatenate ya. Kalau tanda bintang, multiplication. Jadi kalau kita mau ada beberapa kata langsung otomatis jadi berapa buah, pakai tanda bintang. Kalau plus itu untuk menjumlahkan. Ya, ini ada yang salah tadi ya, 2 atau berapa tadi ya?
Oke, kita submit ya, biar tahu di mana yang salah tadi. Ya ada, satu cuma salah. Yang mana yang salah tadi? Ada yang tahu nggak? Ini ada satu salah. Di mana tadi yang salah? Ini korek. Ini korek. Mana tadi yang salah? Ini korek ya. Ini korek. Tadi yang tentang ini ya. Accept ya. Accept tadi try ya. Oh, ini tadi ya. Jadi is alnum itu metode, bukan function. Salah ini tadi satu. Siapa tadi yang jawab function? Tadi saya klik Ayo, aja tadi. Gak apa-apa ya. Ini kan memang untuk latihan ya. Oh, metode. Berarti kalau metode cara makainya di ujung. Misalkan ada variabel c titik is alnum gitu. Itu namanya metode di Python. Ini true, ini true, ini true. Oke. Udah, ini belum absen ya, udah jam berapa? Ya, saya mau cari absen dulu di grup apa namanya? Absen kita grup B ya. Absen. Ya, absennya lihat di chat. Ada pertanyaan?